Jawaban common sense orang modernis lah. Dia tepuk kepala. Capek tak itu kuliah jauh-jauh ke luar negeri kalau masih percaya sama dukun. Ini temanya saja sudah menuduh. Itu untuk melihat apakah Bapak paham ini dengan yang Anda tulis. Lebih kejam kurasa dari ujian. Dia mengulas tentang harga tarif dukun politik. Oh, radar jawabannya tidak seperti Cul, Pak. Bilang, disitulah pentingnya kita memahami DNA kebudayaan. Judicial ternyata membenarkan itu. Ada dua klaster yang kita sebut dukun politik itu. Ada klaster paranormal dan ada klaster dukun. Oke, kita mulai ya. Ya. Oke, selamat datang kembali di Diferensia Podcast. Matahari kita masih sama. Dan malam ini masih ada di Mangu, di Sangatta, Bung Sadri di Belanda, dan Cak Lut di Goa. Dan tamu kita malam ini untuk sesi yang ke-11 adalah salah satu dosen dari Unismo. Beliau ini menulis buku yang judulnya Dukun Politik, Eksistensi Penasihat Spiritual Politik di Sulawesi Selatan, Hadi Saputra. Dan Aplaus dulu. Aplaus dulu. Aduh. Ini hostnya ini selalu terbaik. Sangat atraktif. Saya kira ini selalu terbaik 2015, Kak. 2016. Ya. Nanti tema podcast kita malam ini. Tema podcast kita malam ini dukun politik dan jalan gaib demokrasi. Wah, jalan gaib. Bukan jalan sunyi. Iya, bukan jalan sunyi, bukan jalan aspal, bukan jalan berbatu, tetapi jalan gaib. Ini temanya saja sudah menuduh. Mana lagi kejam ini dari anunya ini, podcastnya Tempo ini. Wah, ini Tempo tidak ada apa-apanya. Kalau Tempo Tidak ada apa-apanya. Itu Tempo cuma bocor halus. Ini tidak bocor lagi nih. Tumpah. Tumpah ruah. Oke, kita langsung saja untuk dengarkan dari Hadi Saputra tentang bukunya yang berjudul Dukun Politik, Eksistensi Penasihat Spiritual Politik di Sulawesi Selatan. Karena pendampingnya juga ada ini, Cak yang mendampingi penelitiannya. Nanti bisa ditambah-tambah Cak. Jangan didramatisir ya. Ya silakan Kadi, silakan. Saya masih mencari bentuk ini. Bagaimana saya harus bicara? Saya lebih nyaman tadi saya kalau dikasih pertanyaan kayak cerdas cermat. Ada cara pertanyaan. ini. Karena kalau saya dikasih kesempatan begini, biasanya kalau misalnya kalau kita jadi pembicara konferensi dan dibatasi percakapan itu misalnya 5 sampai 7 menit, saya akan mengulang penelitian ini berangkat dari argumen bahwa argumennya ini, alat bukti argumennya ini ada beberapa poin. Jadi misalnya argumen saya dalam penelitian ini adalah tolong jangan Kak, jangan dikurangi durasi kita nih, terlalu banyak. Langsung saya Kak, pengantarnya bagaimana? Terlalu panjang ini, aduh. Ini kejamin. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya si editornya. Aduh, terlalu panjang. Hostnya ini bertanya itu dengan model begitu. Itu untuk melihat apakah Bapak paham ini dengan disertasi yang Bapak Anda tulis. Oke. Lebih kejam kurasa dari ujian. Coba saya tahu ujiannya sesaklik. Ini saya belajar dulu. Ini lama saya tidak sentuh ini. Tapi pertama begini. Dulu kan ini ditulis sekitar tahun 2000, jelang pemilu 2014. Rentang 2010 sampai 2016 saya cukup intensif berinteraksi dengan dunia politik. Di tesis ini saya awali dengan cerita bahwa saya pernah
ikut kursus ini flexing yang kedua. Saya ikut kursus konsultan politik nasional, Pak, di Fox Institute di Jakarta. Saya di training di Jalan Proklamasi. Di Jalan Proklamasi itu Cul Malarangang. Cul Malarangang itu memberikan kami BIMTEK tentang strategi pemenangan politik. Tapi sebelum masuk ke teknis, Pak, dia tanya dulu. Ya ini dulu sebelum masuk ke sebelum masuk ke dukunnya, dia tanya dulu, bilang kalau Anda mau mendamping calon kepala daerah waktu itu ya sekitar 2010-2011, sekitar 10-15 tahun yang lalu, 10 sampai 15 tahun yang lalu. Kalau kandidat Anda tidak punya uang minimal 25 miliar, dia kan tanya, kandidat Anda punya berapa uang? Saya bilang ya sekitar 5 miliar lah. Dia bilang kalau dia punya uang 5 miliar, lebih bagus uang 5 miliar itu minta suruh beli rumah di mana rumah paling keren di Makassar itu secara modal simbolik, ya beli rumah di Citraland. Beli rumah di Citraland itu lebih dia lebih bisa mewariskan banyak hal kepada generasi selanjutnya daripada dia buang garam di lautan. Cul itu mau bilang itu kandidat miskin. Ya, saya mau bicara dulu dari instrumen politik modern. Dia ceritakan instrumen survei, dia ceritakan instrumen strategi pemenangan. Tapi mau itu dari prolognya itu uang dulu. Jadi survei ini, strategi pemenangan ini hanya bisa pakai uang. Tapi terus sebenarnya nyeletuk spontan saja saya, karena kebetulan waktu itu kayaknya ada, sebelum saya ke Jakarta saya lagi baca headline di koran politik di Sulsel, koran politik pertama Rakyat Sulsel, kayaknya di headline waktu itu dia mengulas tentang harga tarif dukun politik yang bertarung di pilkada atau di pileg. Karena saya sebelum naik pesawat, jadi itu masuk ke alam bawah sadar saya. Jadi pada saat ini saya spontan nyelah. Bagaimana fenomena ini, fenomena dukun politik itu? Cul itu jawabannya sebenarnya jawaban common sense orang modernis lah. Dia tepuk kepala, capek tak itu kuliah jauh-jauh ke luar negeri. Dia enggak bilang ke Belanda ya. Dia capek tak itu kuliah sampai S3 ke luar negeri kalau masih percaya sama dukun. Enggak, berarti Cul belum jauh membacanya. Literasinya masih literasi Indonesia. Ya itu yang pertama ya. Itu saya dulu. Latar belakang itu. Yang kedua, ini flexing yang ketiga, Pak. Saya pernah diundang dalam Halaka Cendekiawan Muhammadiyah oleh Ma'arif Institute di Jakarta. Itu di Sahid Hotel Jakarta. Itu yang diundang profesor-profesor Muhammadiyah, jaringan intelektual muda Muhammadiyah, dan Bapak perlu ketahui kayaknya hanya saya dari Sulsel. Itu pun Mas Mulyadi hadir di situ karena saya telepon, di mana kau merapat dulu ke hotel. Itu flexing yang ketiga. Kaitannya dengan itu, ini di Halaka Cendekiawan. Tidak sabar membalas flexingnya. Ada fragmen lagi yang mau saya cerita. Saudara-saudara kenal mungkin Radar Pancadhana. Kalau saya tidak salah, Radar Pancadhana menjadi pembicara di situ. Dan ingatan saya tentang Cul Malarangang itu saya sampaikan ke Radar Pancadhana. Gimana ini Bang Radar melihat bangsa kita ini sudah profesor doktor, calon bupatinya doktor, tapi mainnya ke dukun, mainnya ke paranormal sebelum maju pilkada. Radar jawabannya tidak seperti Cul, Pak. Disitulah pentingnya kita memahami DNA kebudayaan. Dia bicara DNA kebudayaan, Pak. Dia bicara misalnya Muhtar Lubis bahwa ini biar sembarang gue bilang tentang Radar Pancadhana, tidak bisa dikonfirmasi karena dia sudah meninggal. Radar itu bicara DNA kebudayaan, dia bilang bahwa misalnya dia singgung Muhtar Lubis, orang Indonesia ini percaya tahayul kan. Salah satu pidato kebudayaan Muhtar Lubis itu, karakter orang Indonesia suka mentalitas menerabas, korupsi, suka jalan pintas dan lain-lain. Dan dia menyebut bahwa kepercayaan terhadap mitos itu, jadi bagaimanapun modernnya
infrastruktur politik kita, alam pikir manusia Indonesia tidak bisa dilepaskan dari DNA kebudayaan itu. Kira-kira itu dua fragmen yang ketika kami dikumpul oleh ketua prodi waktu itu untuk menyetor judul, saya langsung mengajukan judul itu untuk sebagai judul tesis. Dan yang menariknya adalah teman ini saya sedikit dimensi proses ya. Teman seangkatan saya itu ini nggak tahu bisa dikat. Saya akan sebut nama misalnya. Waktu itu tidak ada yang mau dibimbing sama Profesor. Beliau alumni antropologi Australian National University. Dan kata banyak orang itu susah karena beliau ini pembaca yang tekun. Kalau dia menjadi pembimbing kita, dia akan membaca setiap halaman dari naskah yang kita ajukan. Ya, naluri untuk menaklukkan Medan itu muncul dalam diri saya. Momentum ini justru tepat untuk membuktikan itu. Saya tidak tahu, tapi teman-teman kaget ketika kami bersama-sama ajukan proposal, tapi saya duluan seminar proposal. Dia tidak tahu ada jurusnya, Pak. Waktu Prof. Nurul, ini flexing yang selanjutnya. Prof. Nurul Ilmidrus, launching buku, saya langsung menulis opini, Pak, di Harian Fajar membandingkan antara Nurul Ilmidrus dan Muhammad Hatta. Bung Hatta. Caranya nulis, tapi itu flexing pinggiran. Saya kembali ke tesis tentang itu motif karena saya terpapar informasi tentang. Nah, selanjutnya saya mulai melakukan penelusuran literatur review sebelum pada saat nulis proposal tesis. Saya ketemu misalnya hasil kajian etnografi salah seorang antropolog Jerman, kalau saya tidak salah namanya Judith Skehl. Judith Skehl itu meneliti di Jawa juga, dia orang Jerman, tapi ini bukan karena dia orang Barat saya sebut-sebut antropolog supaya kelihatan keren ya. Untuk menjaga tadi bahwa saya ini sudah bermental postkolonial yang tidak mengagung-agungkan Barat dan seperti Belanda itu. Judith Skehl bilang, hasil penelitiannya bilang begini, dia menemukan ternyata seperti yang disampaikan Kanca tadi, ada istilah jangan-jangan ini dukun kita ini melihat hasil survei dan seterusnya. Judith Skehl ternyata membenarkan itu. Ada dua klaster yang kita sebut dukun politik itu, ada klaster paranormal dan ada klaster dukun. Meskipun di tesis saya jelaskan di lapangan tentu saja para penasihat spiritual ini tidak mau dibilangi dukun, tidak mau juga dibilang paranormal. Saya bicara dulu tentang paranormal dan dukunnya. Paranormal itu cenderung satu, identitas umumnya dia sebagian besar hidup di perkotaan, berpendidikan, bahkan bertitel doktor, kemudian menggunakan dia update informasi terhadap berita-berita terbaru, berita aktual, termasuk update hasil-hasil survei tentu saja, karena mereka kalau di deskripsi Judith Skehl itu dia ketemu seorang paranormal yang pakai tape, Pak. Itu beberapa tahun yang lalu sudah pakai tape. Jangan kalau sekarang pakai tape biasa, tapi ini dia bicara, kalau saya meneliti Judith Skehl mungkin di bawah 2010. Orang paranormal itu pakai tape, kemudian pakaian necis, pakai jas, akrablah dengan sarana pengetahuan modern, dan karena paranormal itu kerja profesional itu berbanding lurus dengan dibayar pakai tarif, Pak. Nah, itu paranormal. Sementara dukun itu identik dengan orang kampung, tidak berpendidikan, secara style itu pakai sarung, pakai baju kaos, kemudian agak ada aroma tidak nyaman lah tadi yang disebut kemenyan dan seterusnya. Kemudian tidak berpendidikan dan tidak pasang tarif, Pak. Itu kalau dukun itu karakternya rendah hati. Wah terserah kau nak. Tidak ada begitu. Ini kita lillahi ta'ala membantu orang lain. Jadi itu diferensiasi paranormal dan dukun. Menghadapi polemik istilah, saya memilih jalan tengah, Pak, jalan moderasi. Saya menggunakan istilah penasihat spiritual.
itu istilah yang menurut saya lebih netral dan bisa mengcover antara paranormal dan dukun. Dan ternyata informan-informan saya juga lebih nyaman dipanggil penasihat spiritual dibanding saya sebut dia dukun, saya sebut dia sandro atau paranormal. Tidak ada paranormal di sini. Mereka langsung bantah dan menunjukkan ketidaknyamanannya. Karena kata paranormal, kata dukun itu dianggap kata yang bertentangan dengan agama. Dan beberapa informan saya bilang, yang kami ajarkan ini sebenarnya ajaran agama. Tapi banyak yang tidak diketahui oleh banyak mubalik. Ini bukan jalan tengah yang disebut KHD nih. Ini eufisme saja ini. Ya terserah. Tapi jangan sok-sok moderat. Saya harus menggunakan istilah yang nyaman bagi informan saya, karena kalau mereka tidak nyaman, mereka tidak mau jadi Pak, memberikan informasi lanjutan. Saya mengerti untuk konteks. Kalau penasihat spiritual dia bilang, itu cocok itu karena mereka ini secara kemasan ingin tetap merasa bahwa aktivitas yang mereka lakukan ini aktivitas yang tidak bertentangan dengan agama. Jadi selengkapnya Anda bisa baca di buku saya. Ya. Nah, saya masuk lebih dalam ke studi lapangan ya. Saya dapat yang mau dikategorikan Judith Scale sebagai paranormal, yang mau dikategorikan sebagai dukun atau sandro. Saya dapat misalnya di pedalaman Takalar itu orang yang tidak bisa bahasa Indonesia, orang yang buta. Untung ada sahabat saya namanya Basri Matayang yang bisa jadi translator yang fasih dalam bahasa Makassar. Saya temui misalnya tetua di kerajaan Tallo yang kalau Sadri atau Sahrul berbahasa Makassar saya masih bisa tangkap lah, tapi kalau orang Makassar Temporiolo berbahasa Makassar fasih, saya langsung tidak nangkap apa poin-poin pentingnya. Nah, mungkin di sini belum pernah ada di forum waktu kita berbahasa fasih berbahasa Makassar Pusah, jadi. Tapi itu ya kalau antropolog harusnya kan sambil mendalami itu. Tapi mungkin di situ ada fragmen-fragmennya. Tapi saya berusaha merekam dengan baik, kemudian mentranskrip dan meminta beberapa teman untuk menerjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami. Itu klaster dukun saya temukan. Kemudian ada juga klaster paranormal menurut saya kalau waktu saya penelitian, tidak tahu apakah dia masih punya buka praktek sampai sekarang. Dia ilmunya bukan ilmu lokal, Pak. Dia ilmu dari Korea. Dan ilmu dukun Korea buka praktek di Makassar, Pak. Dan itu dia sewa ruko dan dia berdampingan dengan dokter, Pak. Dia berdampingan dengan dokter kandungan kalau saya tidak salah. Dia juga perempuan. Dia paranormal yang bisa membuka tabir aura agar kita tampak lebih berwibawa, agar kita di depan publik bisa bisa tampil meyakinkan dan orang bodoh bisa kelihatan pintar. Saya mau menyebut tapi ini podcast jangan sampai ini misalnya ada politisi lokal waktu itu yang sering kita candai okot-okotnya. Wah, itu ternyata Pak, kliennya. Ya, supaya tidak gibah saya tidak sebut nama. Dan itu politisi itu Pak bicara diundang televisi dalam talk show, dia jadi percaya diri Pak. Dulu kan misalnya bawa sambutan saja saya tidak usah panjang-panjang. Akhirnya dia talk show 2 jam di televisi Pak, beberapa segmen. Tapi dia sambil talk show Pak, sambil konsultasi nih dengan paranormal via SMS via ini. Kira-kira Pak Wamen punya paranormal juga? Pak Wamen? Itu tadi selain sering okot, itu pernah beberapa kali tidak naik kelas. Tolong jangan memperjelas. Tapi Pak, waktu itu saya dikasih ini semacam eksperimen praktis Pak. Itu kan ada terapinya pakai cincin. Jadi yang menimbulkan paranormal praktik paranormal. Tapi saya tidak tahu. Saya sebenarnya mau bertanya tarif karena saya ini konsultasi malam itu. Tapi dia karena saya dibawa oleh teman yang pelanggannya itu yang bawa saya ke situ. Saya dikasih eksperimen Pak. Saya disuruh berdiri satu kaki, kemudian didorong. Langsung terpental saya kan. Itu biasa. Kemudian saya dikasih cincin.
kemudian coba angkat satu kaki, saya didorong, Ahliannya saya lebih satu itu. stabil, saya lebih kuat. Wah, goyah ke Muhammadian saya kalau begini. Itu sama saya dengan kacamataan itu, kacamata kesehatan itu. Saya baru mau bertanya itu. Itu sama saya dengan kacamata kesehatan sekarang, kacamata MLM. Yang ketika pakai kacamatanya kita kuat dan ketika tidak bisa didorong. Nggak, dia tidak bilang dia cuma bilang coba dia dorong, lah saya goyangkan pas dikasih cincin. Dia nggak bilang efeknya dulu. Dia langsung dorong sih. Kenapa stabil ini saya? Iya kayak begitu juga kacamata MLM. Iya. Kira-kira tapi itu yang mau saya bilang, paranormal itu kan dekat dengan saintisme. Jadi juga meminjam istilah modern untuk menjual jasa itu. Itu pesulap merah tahun berapa dia muncul itu? Baru belakangan kan pesulap merah. Belakangan baru pesulap merah dulu belum ini. Pesulap merah kan baru 5 tahun terakhir kayaknya. Kemudian yang sama sama toko pesantrennya. Atau mau dipotong atau saya lanjut dulu? Kalau pesulap merah sudah muncul dari dulu, tidak jadi ini penelitian, Pak. Iya, saya mau bilang itu. Pesulap merah itu tahun berapa? Ya. Nggak, harusnya saya bikin penelitian lanjutan ya, karena saya pernah berinteraksi langsung dengan pesulap merah, tapi tidak tertarik dia untuk wawancara. Yang makan gelas apa? Oke, saya masuk ke Beling. Iya, makan beling. Kalau fleksinya ke Anca itu nyaman, standar, slow begitu. Ini fleksinya over ini biasanya Mas Ali ini. Dia bisa. Dia levelnya beda. Pak. Iya. Levelnya beda. Saya ini memang karena bersentuhan dengan pesulap merah, tapi karena dia ungkap ilmunya bahwa ini ada jenis beling tertentu. Kalau dia mau praktek, jangan beling sembarang, Pak. Ada beling tertentu. Tapi bagus sih, karena dia terbuka gitu, ada bahwa dia menggunakan itu untuk dakwah. Ini kan ada beberapa klaster informan ini. Ada juga misalnya kategori pimpinan pesantren. Baca-bacanya itu ada lengkap ada juga baca-bacanya kan sebagian di sini. Dia share juga rujukan Qur'annya, ayat berapa, surah berapa yang biasa digunakan untuk misalnya caleg yang menjelang pemilihan, ritual-ritual yang harus dilakukan. Tapi yang menarik sebenarnya ini pimpinan pesantren. Dalam pesantren. Ini harus di validasi. Ini dukun yang jadi pimpinan pesantren atau pimpinan pesantren yang buka praktek perdukunan. Ini sepertinya dia jemaat tarekat yang bikin pesantren. Lebih logis itu, lebih logis. Orang patarekat tuh yang tarekat yang bikin pesantren. Perspektifnya itu perspektif yang sangat sofistik sebenarnya dia. Tapi ada yang menarik, tapi saya tidak tahu apakah ini perlu di-cut atau tidak. Tadi pencurian, terorisme, yang saya pakai istilah Cenayang tadi itu, menemukan lokasi, bukan pakai GPS, Pak, pakai bantuan Sandro. Kemudian pembunuhan juga ada, yang memanggil Cenayang orang yang dibunuh itu. Makanya tadi Sapi Marif, siapa tahu Bapak mau wawancara pakai Cenayang panggil Buya Sapi itu. Heboh ini kalau dipanggil lalunya. Saya lihat juga itu karena waktu polisi mencari jasad itu, yang punya jasad itu dimasukkan dalam ini. Dipanggil ya? Dipanggil. Mediumisasi dimulai. Pembuktian terbalik toh. Artinya dia yang penting dia dapat informasi pendahuluan dulu, nanti dia cari bukti positifnya belakangan. Jadi pakai pola induktif dulu toh. Jadi dia cari dulu anunya baru dia belakangan bangun ini. Tapi poin saya tadi dari sisi keagamaan ya. Kan banyak sekali cerita-cerita ulama-ulama dulu itu yang punya laku spiritual dan punya skill metafisika seperti itu. Kemudian ada juga yang sama Calu ini yang klaimnya itu, bayangkan Pak, dia orang nggak bisa ngaji, tiba-tiba dapat mimpi, tiba-tiba fasih ngaji, dan sesudah itu dia punya itu kemampuan untuk wah, ini lebih dramatis lagi Pak, tapi ini
Artinya ini si malakamannya, kalau ini didengar oleh saintis seperti orang ilmu alam atau sosiologi lah. Kalau sosiologi mungkin agak rasional ya. Kalau antropolog kan kita datang bukan untuk mempelajari masyarakat. Kita datang untuk belajar dari masyarakat. Jadi kadang semua informasi perspektif, semua informasi yang lahir dari cerita lisan masyarakat, beda dengan ilmu sejarah ya, yang harus serba dokumen tertulis. Kalau antropologi itu sangat menghargai cerita-cerita rakyat, cara menghargai mitos-mitos. Tapi ini mitosnya lebih dramatis lagi, Pak. Dia pernah menyelamatkan pesawat yang hampir jatuh. Pesawat yang hampir jatuh, Pak. Tapi sesudah itu dia lumpuh. Dia sempat lumpuh karena berusaha mencegah agar pesawat ini tidak jatuh. Terlalu berat energi yang dia tanggung. berat. Energinya berat. Tapi ini juga yang kasih jatuh saya waktu ujian, Pak. Bilang, bagaimana, ada juga pertanyaan orang yang bagaimana cara disebut ilmiah? Nah, kau tidak memvalidasi itu berita. Kan menghimpun cerita saya bahwa itu dianggap mimpi atau ngarang. Paling tidak dia punya imajinasi sampai ke sana, dan menurut saya imajinasi itu tidak lahir dari ruang hampa. Maksudnya ini pengujiku, bisa aku cari validasi, cari itu orang yang misalnya satu pesawat di situ dan merasakan, yang bisa menggambarkan atmosfer kebatinan orang di pesawat saat si dukun ini melakukan ritual agar pesawatnya tidak jatuh. Dia penumpang di pesawat itu. Dan indikator dia berusaha membuktikan bahwa itu benar, karena seingat saya dia biaya maskapai itu membantu memulangkan dia, dan misalnya itu soal sempat dia lumpuh sesaat itu di backup katanya maskapai pengobatannya. Sebenarnya dia mau memberi bukti menguatkan bahwa saya benar tipe cerita saya, karena itu saya diberi perhatian oleh maskapai. Tidak mungkin saya paling ngarang. Berarti Gari dapat itu, lihat kwitansi, lihat form pembayaran itu dari maskapai itu, lihat. Nah, itu yang harusnya itu triangulasi berarti. Tapi ada satu yang saya triangulasi, Pak, di situ. Karena bukan fokus, itu kan pinggiran-pinggiran. Fokus penelitian saya ini penasihat spiritual politik. Yang saya triangulasi itu adalah dari 24 kabupaten kota ada lebih dari 10 kepala daerah yang ada fotonya di situ. Pak Sarul bisa validasi kalau ada dari 24 kabupaten foto bersama kota, atau foto sendiri? Ya. Foto bersama yang bersangkutan. Banyak ada berdua ya, maksudnya. Banyak foto berdua. Nah, tapi mungkin Anda bisa lagi korek lagi, jangan sampai ini ketemu juga foto dulu, Pak. Tapi konteksnya kira-kira itu tahun berapa? 2010-an lah. 2010-an. Sudah bisa edit foto, Pak. Sudah bisa edit itu. Tidak, saya tidak bisa edit foto orang tua itu 2000-an. Kalau saya bukan edit foto, Kak. Memang jangan sampai memang ini dia fanbase, political fanbase namanya. Jadi dia keliling cari karena saya juga misalnya punya om yang kesukaannya itu berfoto dengan orang-orang penting. Iya. Tidak ada maksudnya apa-apa. Datang foto dengan orang penting, simpan di rumahnya jadi foto. Dan dia jadi ini bisa cerita. Fanbase namanya, political fanbase. Kita bisa berpandangan seperti itu ya. Itu sah-sah saja, tapi yang lain misalnya ketika dia membangun narasi percakapan itu menurut saya sangat autentik. Misalnya kisah-kisah percakapannya dengan para kepala daerah ini, dan misalnya kebetulan saya punya informasi tertentu dengan beberapa kepala daerah di Sulsel, dan dia menyebut kata-kata kunci itu. Ya, terlepas paling tidak poinnya adalah saya mau bilang dia akrab dengan orang itu karena dia menguasai topik-topik kunci. Tadi misalnya ada nama kepala daerah di kabupaten ini, itu dia kuasai kalimat-kalimat kunci percakapan dengan mereka. Nah, ini yang mau saya cerita. Saya membangun analisis perbandingan antara peranata politik modern dengan apa yang kita sebut
tradisional itu atau tidak modern itu. Saya meminjam misalnya istilah yang dari survei dari lembaga survei. Di survei itu kan ada klaster survei pemetaannya. Ini survei jauh hari sebelum pra-hari H. Itu survei pemetaan untuk memberikan bekal kepada para kandidat apakah dia terus maju atau tidak. Kalau elektabilitasnya sekian bulan atau sekian 1 tahun sebelum pilkada itu di bawah 80%, biasanya konsultan akan bilang kita buang-buang uang, lebih bagus berhenti sekarang. Ada juga survei jelang hari H, itu survei jelang hari H yang bisa memprediksi siapa yang menang. Itu kan biasa dilakukan oleh lembaga survei di masa-masa tenang sesudah kampanye. Klaster survei itu ternyata di informan saya ada klaster itu juga. Saya sudah lupa datanya, tapi ada istilah misalnya zikir mapatepe, zikir tebak-tebakan lah istilahnya. Itu zikir mapatepe itu harus macera, harus potong ayam Pak. Teman-teman bisa cek. Saya pernah menulis jurnal lengkap baca-bacanya di situ, relasi Megi dan agama dalam kontestasi politik. Saya pernah tulis di jurnal Etnosia di Antropologi Unhas, teman-teman bisa cari, ada lengkap baca-bacanya di situ dan termasuk berapa ekor ayam yang harus dipotong. Tapi ada beberapa syarat yang menarik yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Misalnya yang zikir itu Pak, tidak bisa orang sembarang. Yang zikir itu harus anak yatim. Karena dia pakai logika agama. 1 anak yatim berdoa itu setara dengan 40 orang yang berdoa. Logikanya dia bilang begini. Jadi ibarat tim sukses, kalau anak yatim ini jadi pengumpul suara, 1 anak yatim itu bisa mengumpulkan 40 suara. Pak Hadi. Oh iya, Pak gitu. Budi. Kalau Kak Hadi ya, sepakat Kak. saya kalau Kak Hadi. Saya ini membayangkan orang lain yang disebut kanca. Saya membayangkan orang lain. Loh, kalau Hadi itu bukan teman penasehat wamen. Penasehat wamen. Ya. Itu penasehat spiritualnya wamen, Pak. Oh. Nanti itu akan jadi dukun yang meramalkan formatur 13, Pak. Pimpinan 13. Oh, ini. Ya, jadi kalau ada yang mau masuk pimpinan 13 itu. Nah, itu harus beramal, harus datang ke penasehat spiritual. Mirip-mirip kita cara anunya. Nah, itu Apa ini tidak membaca pola dia membaikin. Saya tidak mau baca bola, Pak. Baca pola. Itu ada terus. penasehat kan, ada pembimbing, ya kan, kemudian ada pengarah. Tiga-tiganya itu ada sama peneliti kita ini. Tolong moderator dikondisikan. Moderator, jangan kenapa sampai ini? Apa? narasumber kita dibully. Moderator, Moderator, tolong diamankan. Jangan sampai merasa terbully. Ambil Dibully. itu. Kasihan ini. Kita Orang-orang ini terlibat semua di Apa? Palopo menyanyi lagu. Apa motivasinya tuh riset tesisnya tentang itu dukun politik? Belum kita masuk ini kayak. Sabar. belum. Sudah langsung ini mau. Silakan moderator. Sabar. selamat Anda sudah tahu Bapak bagaimana beban psikologis Bapak seorang ini. moderator ini. Bapak silakan ini moderator. Kalau mau kudeta host, jangan minta izin. Itu cara yang terlalu sopan. Karena sahabat saya, Kak. Karena dia sahabat saya. Oh, jadi saya sahabat. izin. Iya. Coba coba. Oke. Saya kira itu, Ya. saya kira itu dulu. Saya kira itu. Sebelumnya itu yang dimaksud host itu. Oh, itu belum dimulai itu sudah begitu itu. Karena 1 jam ke depan ini Kak Adi, ini agak-agak normatif. Yang tadi itu sebenarnya di podcastnya diferensia itu yang sebenarnya. Itulah yang sebenarnya. Tapi kita mulai ya. Tadi
Itu yang menjual, itu yang menjual. Oke. Itu yang menjual dan banyak di-cut. Selamat datang kembali di Diferensia. Misalnya nggak ada opsi-opsi tombol, misalnya call a friend atau Ini angkat bukan tangan kuis, menyerah. Pak. Ini bukan kuis. Ini bukan kuis. Tidak ada yang menolong di sini. Yang bisa menyelamatkan Anda adalah diri Anda sendiri. Itu yang teman-teman Wamen. Ada Bukan pengalaman Wamen saya lagi, teleponan menteri. begitu. Saya waktu ikut uji kompetensi wartawan, Pak, itu kan salah satu skill yang diujikan adalah kemampuan menelpon narasumber yang bisa dan kita didadak menelpon kapan saja. Jadi waktu itu saya menelpon 2 orang, Pak. Satu ketua Komisi 8 DPR RI, yang kedua wakil bupati Sinjai. Tapi saya sudah WA 24 jam sebelum, tapi siap-siap kita terima telepon. Jadi maksudnya kalau yang begitu-begitu tamat itu saya sudah lolos uji kompetensi begitu-begitu untuk pencitraan bahwa saya punya jaringan untuk menelpon siapa saja. Tidak salah memang Kanca dari awal ini. Iya. Iya. Yang salah kau, Celu, bukan Kanca. Dia Ini tidak bisa menelpon flexing sebentar ini, pertama, Pak. tengah-tengah ini. Kita tunggu flexing kedua. Iya.